Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaki Firmansyah dengan NIM 176101006. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan KdV menggunakan metode transformasi diferensial. Yang tentunya ini bersumber dari skripsi kakak tingkat yang nanti akan saya sebutkan di akhir slide. Oke, jadi di sini kita menggunakan persamaan KdV dalam bentuk seperti ini. Jadi persamaan KdV itu berderajat 3 ya di X-nya. Dengan persamaan KdV do UXT per do T sama dengan epsilon UXT dikali do UXT per do X dikurangi mu do pangkat 3 UXT per do X pangkat 3 dengan nilai awal di sini. Karena ini T terhadap waktu, jadi otomatis nilai awalnya juga harus T sama dengan 0 dan UX 0-nya sama dengan Fx merupakan fungsi dalam bentuk X. Oke, kemudian di skripsi tersebut dijelaskan transformasi persamaan KdV-nya berbentuk seperti ini. Di slide ini tidak ditunjukkan bagaimana cara memperoleh persamaan KdV ini karena cara memperoleh transformasi ini, karena kalau misalnya dijelaskan di sini mungkin tidak cukup waktunya ya. Jadi kita ambil langsung saja hasil dari transformasi persamaan KdV yang telah didapatkan deskripsinya. Oke, jadi hasil persamaan transformasi persamaannya adalah UK H+1 sama dengan epsilon sigma epsilon dikali sigma yang bergerak dari R ke 0 sampai K dan bergerak lagi dari S ke 0 sampai H. Jadi transformasi persamaan ini itu sebenarnya merupakan UJN. Jadi di sini menggunakan K dan H. Ini berarti bisa kalau misal di perkuliahan Pak Jamhuri itu UJN plus 1. Nah, di sini cara pergerakan UJN-nya seperti ini. Jadi nanti bisa diketahui gelombangnya seperti apa. Nah, seperti inilah bentuk transformasi persamaan KdV-nya. Nah, untuk pergerakannya sendiri, jadi pertama kita bergerak dari R sama dengan 1, terus R sama dengan 0, terus nanti di R sama dengan 0, berapa saja S yang bergerak. Ketika S yang bergerak sudah selesai, maka lanjut R sama dengan 1. R sama dengan 1, S-nya bergerak lagi. Jadi di sini untuk setiap R ada jumlah S di sana. Jadi nanti akan banyak sekali persamaan-persamaan yang akan banyak sekali substitusi. Oke, selanjutnya ada transformasi nilai awal. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan kalau nilai awalnya berbentuk Fx. Jadi nilai awalnya tadi di sini dimasukkan seperti ini. Seperti sebelumnya, ini juga tidak dijelaskan bagaimana transformasinya untuk mencapai bentuk seperti ini, tidak dijelaskan karena kenapa? Nanti membutuhkan waktu yang sangat banyak. Oke. Di sini kita mendapatkan K. Maka di sini ada K. Nah, K ini nanti bergerak dari 0 sampai N sesuai dengan yang diharapkan. Oke, lanjut untuk contoh persamaan KdV-nya. Kita langsung masuk ke contoh ya, karena di tugas Pak Jam ini kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan KdV-nya. Oke, di contohnya kita ambil persamaan KdV-nya seperti ini. Jadi persamaan KdV-nya seperti ini, epsilonnya kita memperoleh contoh dengan 6, sedangkan mu-nya 1. Jadi dengan nilai awal 6x. Untuk x lebih dari minta hingga sampai tak hingga dengan T lebih dari 0. Oke, step 1 kita langsung masukkan ke transformasi. Kita bisa langsung masukkan ke transformasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ini UJN plus 1 UKH plus 1 seperti itu, dan nanti langsung kita masukkan seperti ini. Nah, kita langsung mulai bergerak. Dari K-nya kan tadi sudah ada UKH plus 1 sesuai dengan rumusnya, kita tinggal substitusikan. Epsilonnya tadi kita masukkan sama dengan 6 dan seterusnya. Oke, langsung step kedua kita transformasi nilai awalnya. Nah, nilai awalnya di sini Fx-nya tadi nilai awalnya adalah 6x. Jadi kita masukkan Fx di sini adalah 6x dan nanti kita akan jalankan nilai K-nya dari 0 sampai seterusnya.
Oke, sehingga dari transformasi nilai awal ini kita masukkan U dari 0. Jadi ini K sama dengan 0. Jadi U00 sama dengan jika K-nya 0 maka akan diperoleh hasil seperti ini. Terus kita masukkan K sama dengan 1. Ini kan seperti ini. Kita masukkan K sama dengan 1. Maaf ini agak typo ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan 1 per 1 faktorial. Ini 1 per 1 faktorial. Jadi nanti dihasilkan adalah 6. Dan seterusnya sampai U untuk memenuhi nilai awalnya. Lantas kita membuat beberapa iterasi kemudiannya. Kita membuat beberapa iterasi yang diperoleh dari penyelesaian persamaan transformasi persamaan KdV pada sebelumnya. Jadi untuk rumus KdV sebelumnya tadi yang ini kita langsung masukkan dari H sama dengan 0 dulu. Jadi H sama dengan 0 dulu dan K-nya yang berjalan. Jadi kalau H sama dengan 0 di sini kan tadi K, H plus 1. Jadi di sini K-nya sama dengan 0 kita masukkan dulu dan H-nya sama dengan 0, H-nya kan sama dengan 0. Kita tambahkan dengan 1 berarti U 0,1. Kita hitung U 0,1 sesuai dengan rumusnya, kita tinggal masukkan nilai K dan H-nya, ketemu seperti ini. Kemudian ini adalah angka pertama. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. Kan K sama dengan 0 sudah selesai. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1 ke sini. Kita masukkan K sama dengan 1 dan H tetap sama dengan 0. Kita masukkan sesuai rumusnya. Ingat, ini kenapa kok ini cuma ada 1 dan ini ada 2 di sini? Karena tadi kita sudah bilang kalau untuk setiap R, S-nya tetap berjalan. Jadi akan meningkat terus-menerus ketika K-nya semakin meningkat dan H-nya juga semakin meningkat. Diperoleh U11 sama dengan 216. U11 sama dengan 216. Kita lanjut ke H sama dengan 1. Ini tadi kita sudah H sama dengan 0. Ini tetap berlanjut ya ini ya. Ini tetap berlanjut sampai K-nya tidak terhingga. Oke, sekarang kita masuk ke H sama dengan 1. Kalau H sama dengan 1 berarti kan tadi UKH plus 1. Jadi H-nya sama dengan 1, jika H ditambah 1 sama dengan 2. K-nya kita mulai dari 0, tetap K-nya kita mulai dari 0. Jadi ini kan masih ada 2. Jadi seperti tadi, untuk setiap R yang bertambah akan ada S yang selalu senantiasa untuk bertambah. Oke, jadi nah, kita juga bisa lihat di sini masih sama caranya. Jadi di sini kita masukkan K sama dengan 1 akan diperoleh angka 7776. Oke, dari iterasi-iterasi yang ada di sini kan ini juga masih berlanjut ya. Ini masih berlanjut, ini juga masih berlanjut. Nah, setelah dibentuk dengan tabel ketika K-nya 0 hanya 0 seperti ini, ketika K-nya 1 hanya 0 seperti ini, ketika K-nya 2 hanya 0 seperti ini, kita menemukan pola yang cukup menarik di mana yang memiliki nilai adalah K yang sama dengan 1. Semua K di sini akan memiliki nilai 0. Nah, kita bisa meneliti polanya dimulai dari 6 sampai seterusnya. Setiap hanya naik, maka pangkatnya akan selalu ditambah 2. Jadi merupakan dia mempunyai pangkat yang ganjil, 6 berpangkat ganjil. Nah, jika semua ini digabung, semua angka yang ada di dalam sini gabung, maka kita akan memperolehnya dengan menggunakan rumus ini. Kan ini untuk setiap K yang bertambah, maka ada H yang bertambah. Untuk setiap K, misalnya K-nya di sini akan ada H yang bertambah terus menerus sampai tak hingga. Untuk setiap K yang bertambah akan ada H yang bertambah. Jadi di sini tetap kita sama mencarinya, tinggal substitusi saja, cuman tidak sederhana itu. Jadi kita harus memerlukan ketelitian yang bisa dibilang tinggi. Oke, lanjut kita masukkan. Kita akhirnya memperoleh U 0,0, X pangkat 0, T pangkat 0. Jadi di sini U-nya kan K dari H, K dan H-nya itu mulai dari 0. Jadi di sini kita masukkan H0, K0. Oke, di sini U 0,0, X pangkat 0, T pangkat 0. Kita itu sebenarnya akan memasukkan nilai dari U 0,0 di sini. U 0,0
di sini U 0,0 sama dengan 0. Kita masukkan sebenarnya di sini itu masih ada 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 karena kenapa? Semua nilai di sini selain K-nya sama dengan 1 maka bernilai 0. Jadi meskipun di sini X pangkat 0 T pangkat 1, ketika di sini 0 maka akan 0. Nah, yang tidak bernilai 0 hanya K yang 1. Ini masih berlanjut ya. Tidak saya tulis semuanya karena akan sangat panjang. Ini K-nya sama dengan 1. Kita perhatikan K-nya sama dengan 1. Jadi U1,0 X pangkat 1 T pangkat 0. Kita bisa dilihat di sini U1,0 bernilai 6. Kita masukkan nilai 6. Di sini kita memperoleh X pangkat 1 dan T pangkat 0. Dimana kalau semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi di sini kita bisa menulis 6X. Begitu pula untuk seterusnya. Oke. Nah, di barisan sini kita akhirnya bisa menemukan bahwa ini merupakan barisan geometri, di mana untuk menentukan rasionya kita menggunakan, di mana rumus untuk deret geometri adalah A R pangkat N-1. Jadi kita bisa dilihat di sini untuk R-nya kita bisa menggunakan U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3 boleh, hasilnya sama saja. Untuk lebih mudah kita menggunakan U2 per U1. Oke. Kita peroleh dengan perhitungan secara aljabar, kita memperoleh rasionya sama dengan 6 kuadrat per T. Nah, dari rasio itu kita juga bisa menentukan solusi persamaannya. Nah, solusi persamaannya sebenarnya adalah ini toh. Solusi persamaannya kan sebenarnya ini. Dan dari penggabungan ini semua, karena ini deret geometri tak hingga, maka kita bisa memperoleh persamaan yang menunjukkan hasil solusi dari persamaan KdV ini. Nah, hasilnya sama seperti jumlah deret geometri tak hingga, yakni UXT. Saya katakan UXT sekalian sama dengan S tak hingga dari deret geometri dengan rumusnya seperti ini yang bisa kita ketahui dari kita sejak SMP. Oke, kita masukkan A-nya. A-nya ini adalah suku pertama. Yakni 6X. Kemudian kita masukkan rasionya. Rasionya sebelumnya kita mendapatkan 6 kuadrat per T, atau di sini kita bisa langsung tulis 36T. Jadi kita bisa mendapatkan solusi dari persamaan KdV di atas adalah UXT sama dengan 6X per 1 dikurangi 36T. Nah, kita sudah memperoleh solusi dari persamaan KdV di atas. Nah, sesuai yang diajarkan Bu Ari, setelah kita memperoleh solusi dari persamaan KdV, kita harus mengecek dulu apakah solusi itu sudah valid atau belum. Gimana caranya untuk mengecek atau memeriksa solusi PDB itu sudah valid apa belum? Kita harus mengeceknya atau memeriksanya dengan dua cara. Pertama, kita harus memeriksa apakah solusi ini memenuhi persamaan KdV yang awal tadi, yang berpangkat 3 tadi. Kita masukkan saja. Dengan UXT-nya, kita kan sudah mendapatkan UXT. Kita masukkan UXT-nya sama dengan ini. Nah, jadi setiap UXT kita ganti dengan ini. Nah, kita bisa menghitung secara persamaan diferensial parsial, yakni ini adalah do per do T, artinya kita turunkan apa yang ada di dalam kurung ini terhadap T. Nah, ini karena ini tidak ada do-nya, jadi kita tinggal mengalihkan. Ini ada do X, berarti kita turunkan ini terhadap X. Ini ada do X pangkat 3, jadi kita turunkan 3 kali terhadap X di fungsi ini. Kita memperoleh, jika ini diturunkan terhadap T, kita bisa memperoleh ini. Jika ini dikalikan, kita bisa memperoleh ini. Jika ini diturunkan terhadap X, kita bisa memperoleh ini. Jika ini diturunkan terhadap X 3 kali, bisa kita peroleh ini. Saya tidak menjelaskan bagaimana cara memperoleh ini karena itu proses aljabar yang bisa dibilang panjang. Saya hanya menampilkan
hasil akhirnya saja. Oke. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa 216x itu sama dengan 36x dikali 6 dan 1 min 36t pangkat 2 itu bisa kita didapatkan dari ini. Jadi solusi tersebut memenuhi persamaan PDB yang diperoleh dari persamaan KdV. Kita centang. Oke, selanjutnya syarat yang kedua untuk memeriksa bahwa persamaan KdV itu valid, kita bisa mengeceknya dari memenuhi nilai awal. Jadi kita peroleh tadi nilai awalnya adalah suku 6x. Ini adalah nilai awal 6x. Kita bisa mengecek apakah ketika t-nya sama dengan 0, karena nilai awal ketika t-nya sama dengan 0 menghasilkan sama seperti suku pertama di barisan tadi. Nah, ini bisa kita lihat dari sini sudah saya paparkan. Kita tinggal masukkan, kan sebelumnya 36T ya. Di sini saya langsung memasukkan T-nya sama dengan 0. Jadi 1 min 36 kali 0 sama dengan 1. 6x per 1 sama dengan 6x. Oke, bisa kita lihat bahwa solusi ini memenuhi untuk nilai awal. Kita bisa centang. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Kita akan lakukan simulasinya. Untuk ini simulasinya sudah saya coba secara langsung. Karena kenapa? Simulasi ini sudah saya coba secara langsung. Saya punya codingannya di komputer saya punya codingannya. Mungkin nanti bisa saya lampirkan di link deskripsi. Bisa cek di sana, atau mungkin saya akan kirim langsung ke dosen saya Pak Jam. Nah, kita bisa lakukan. Ini sebenarnya berbentuk animasi ya, cuman ini saya presentasinya di HP jadi tidak bergerak ininya. Ini sebenarnya bentuk animasi, jadi bisa bergerak gambarnya. Ini adalah simulasi dari persamaan gelombang yang persamaan KdV yang tadi itu. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, saya akan persamaan ini saya peroleh dari skripsinya Mbak Heliatus Saadah. Benar sekali, Mbak Heliatus Saadah yang baru saja lulus kemarin, baru saja selesai skripsinya dan berjudul penyelesaian persamaan KdV Korteweg de Vries menggunakan metode transformasi diferensial. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Heliatus Saadah karena berkenan untuk skripsinya saya pakai. Oke, mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Tolong jangan pedulikan desainnya, karena kenapa? Biar tidak bosan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.